tradisi tukat buleleng. Permainan ini seiring mulai bersihnya tukat yang dulu sempat dicap kumuh. Tampak dua kano berwarna hijau meliuk-liuk pada tukat sepanjang hampir 200 meter. Warga dengan penuh kesadaran secara bertahap membersihkan sungai sehingga kini layak dimanfaatkan untuk wahana permainan kano. Pada sepanjang aliran sungai juga telah dicat sehingga sangat menarik perhatian publik. Tak ayal, sejumlah pengendara yang melewati jembatan Kampung Tinggi tak tega melepas begitu saja tukat buleleng yang sudah disulap 180 derajat. Kadis Lingkungan Hidup Putu Aryadi Pribadi Rabu 27 Mei menjelaskan, pembersihan tukat buleleng diawali pada tahun 2015 lalu, diawali dari kegiatan program Kali Bersih, prokasih serta edukasi kepada warga yang berdomisili di sepanjang aliran tukat buleleng, meliputi 5 kelurahan masing-masing Banyuning, Astina Banjarjawe, Kampung Kajanan, dan Kampung Baru. Melalui dana kelurahan kelima kelurahan itu, telah memiliki motor pengangkut sampah sehingga kebiasaan warga membuang sampah ke sungai sangat berkurang. Pihaknya juga menggandeng pihak terkait seperti Dinas PUTR serta Perkimta. Kami berkoordinasi dengan Dinas PUPR terkait dengan sampah-sampah yang masuk dari drainase. Karena sampah yang ke tukat ini yang oleh masyarakat kan sudah tidak ada. Sampah yang masuk berasal dari sampah dari drainase yang warga membuang, mungkin ada yang membuang sampah di selokan-selokan. Itu kita pasangi screen semodel jaring dari besi itu, nanti petugas kebersihan LH dan petugas drainase dari PU yang mengangkut sampah itu untuk kita kumpulkan sehingga tidak masuk ke sungai. Kadis Lingkungan Hidup Putu Aryadi Pribadi mengakui jika areal tukat buleleng dekat jembatan Banyuning dimanfaatkan untuk menanam pisang. Untuk itu, pihaknya akan segera berkoordinasi sehingga fungsi sungai dikembalikan ke fungsi awal. Kondisi saat ini karena masyarakat membutuhkan ketahanan untuk ekonomi dan ini sudah kegiatannya sudah berlangsung lama, kita data warga masyarakat yang melaksanakan kegiatan menanam kangkung itu. Nanti kita akan diskusi, kita akan berikan pembinaan bagaimana tanaman kangkung ini di satu sisi tidak mengganggu sungai, tapi di satu sisi masih juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mendukung ekonomi keluarga kan seperti itu. Nanti kita diskusikan bersama Pak Lurah, bersama warga, nanti kita berikan penyuluhan sehingga harapan kita masyarakat yang menanam kangkung ini juga peduli bersama-sama menjaga kelestarian lingkungan. Dari satu sisi masyarakat sudah merasakan ada nilai ekonomi yang didapat dan juga masyarakat kita juga minta untuk ada partisipasi lah untuk bersama-sama menjaga kebersihan sungai atau tukat buleleng ini. Lalu, bagaimana Dinas Pariwisata melirik potensi ini untuk pengembangan wisata kota? Kadis Pariwisata Made Sudame Diana mengatakan kebersihan tukat buleleng tampaknya sangat cocok untuk wahana wisata bahari yang berkaitan erat dengan wisata penyanding di sekitarnya seperti Jembatan Belanda, Pelabuhan Buleleng, dan Kelenteng. Jadi kami dari Dinas Pariwisata sesungguhnya ini adalah suatu hal yang bagus dikembangkan untuk ke depan menjadi objek atraksi wisata. Kenapa kami katakan demikian? Jauh dibandingkan dulu kondisi sungai ini saat ini sudah sepertinya disiapkan untuk ajang atraksi pariwisata. Nah, ada yang namanya atraksi pariwisata bahari, ya, termasuk salah satunya ini. Jadi wisata laut, sungai, dan danau. Kemudian yang paling penting adalah ini ditata kelola dulu yang baik. Karena kalau pariwisata itu kita sifatnya menjual, harus mencerminkan yang namanya sabda pesona. Jadi kebersihannya sudah digarap, keindahannya, kemudian yang lola ada. Nanti yang lola apakah kita nanti sarankan bentuk Podarwis. Jadi ini karena ini ada beberapa kelurahan yang membackup, nanti kita akan coba menyampaikan ke depan untuk persiapan-persiapan itu. Nah, di samping ini di sini kan memang ada objek yang memang sebagai kawasan heritage city tour. Karena ada jembatan Belanda, ada pelabuhan ex Pelabuhan Buleleng, ada Museum Sunda Kecil. Nah, itu suatu garapan yang holistik, termasuk juga tempat ibadah ini.
di sebelahnya ada Masjid Jamik yang memang punya nilai sejarah. Jadi ini suatu kesatuan yang memang harus digarap. Intinya harus ada atraksi. Kadis Pariwisata Made Sudame Diana menambahkan untuk merangsang masyarakat dibutuhkan atraksi untuk memperkenalkan objek ini sebagai destinasi wisata baru. Jadi kalau ini sudah bersih, bagus ditatanya, nanti kita buat atraksi, minimal dikenal dulu. Sambil berjalan nanti kita buat desain-desain yang kita akan melaksanakan dengan SKPD terkait. Jadi PU mungkin keterkaitannya, Perkimta, LH, kemudian kami dari pariwisata, itu yang perlu menggarap, termasuk dari kelurahan, kecamatan, dan lain sebagainya. Nah, ke depan mungkin diadakan lomba mancing, bisa juga atraksi lomba kano, tetapi kalau berenang masih harus dites dulu kadar airnya. Jadi layak enggak kalau diadakan, misalnya kalau sudah bagus, diadakan lomba renang yang sifatnya mendatangkan wisatawan. Nanti ke depan seperti itu pola kita. Selanjutnya apa kira-kira yang perlu dipoles lagi untuk sungai ini, Pak? Yang pertama penataan lingkungan dulu. Ini karena kita lihat masih ada saluran-saluran rumah tangga yang masih membuang limbahnya ke sini, limbah mandinya dan lain sebagainya. Itu kan harus dibuat sedemikian rupa, ada penampungan dan lain sebagainya. Itu ditata, kemudian lingkungannya masih perlu ditata sehingga kelihatan indah. Salah seorang warga, Sanjaya, yang akrab disapa Jero Texan, mengatakan kesadaran warga setempat muncul setelah dirinya memberikan contoh untuk menjaga kebersihan Tukat Buleleng. COVID, menurutnya memberikan inspirasi untuk bergerak di Tukat Buleleng. Bukan semata kita sebagai masyarakat menuntut hak kepada pemerintah, tapi kita masyarakat harus sadar bahwa kita punya kewajiban juga yang harus kita lakukan. Bukan selalu menunggu, mengharap, meminta bantuan atau semacamnya dari pemerintah. Tapi kita sebagai masyarakat harus sadar apa yang kita mampu lakukan, kita lakukan tanpa mengharapkan apapun. Hanya itu dari saya. Terus bagaimana upaya Bapak untuk mengajak masyarakat di sini untuk menjaga kebersihan sungai ini, Pak? Sebetulnya saya sih nggak mengajak ya. Saya hanya melakukan, mereka mengikuti, itu tepatnya. Jadi kalau mengajak saya belum pernah mengajak. Saya pungut sampah, saya larang buang sampah, ya teman-teman dululah, ya akhirnya mulai melebar. Tepatnya seperti itu. Warga lainnya, Mangto, berharap agar Tukat Buleleng ini bisa secepatnya dimanfaatkan untuk rekreasi. Bisa sungai ini bisa menjadi yang bersih dan yang terbaik bagi warga Buleleng semua. Yang bisa digunakan untuk rekreasi ya kedepannya gitu loh.